Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Mada Putra Bimantara. Nomor induk mahasiswa 2214100000800. Program studi Hukum Keluarga Islam. Reguler R1, mata kuliah Thinking Skill. Kali ini saya akan membahas materi tentang Thinking Skill. Thinking skill merupakan kemampuan berpikir yang tidak sekadar mengingat, recall, menyatakan kembali, restate, atau menunjuk tanpa melakukan pengelolaan, recite. Kemampuan dalam mentransfer satu konsep ke konsep lainnya, memproses dan menerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, mengolah ide dan informasi secara kritis. Thinking skill membuat seseorang dapat menyelesaikan masalah lebih sistematis dan struktur. Berbagai riset menyimpulkan bahwa manusia membutuhkan keterampilan skill tersebut adalah berpikir kreatif, creative thinking, berpikir kritis, dan pemecahan masalah, critical thinking and problem solving, berkomunikasi, communication, dan berkolaborasi, collaboration. Dengan skill ini, manusia dapat menyelesaikan masalah lebih sistematis dan terukur. Computational thinking memiliki arti proses berpikir dalam memformulasikan masalah. Solusinya dapat direpresentasikan sebagai langkah-langkah komputasional dan algoritma, baik secara manual maupun dengan bantuan komputer. 4 teknik yang menjadi komponen penting dalam computational thinking. Pertama, proses dekomposisi atau pemecahan masalah ke submasalah yang lebih kecil sehingga lebih mudah dikelola. Kedua, identifikasi pola-pola yang sama. Ketiga, proses abstraksi, memfokuskan pada informasi yang lebih penting. Keempat, membuat algoritma atau pembuatan langkah-langkah penyelesaian masalah. Seorang computational thinker harus percaya diri, mampu menyelesaikan masalah yang kompleks, gigih, dan tidak mudah menyerah bila dihadapkan dengan permasalahan kompleks. Kemampuan hard skill maupun soft skill yang mumpuni. Idealnya, pembelajaran di perguruan tinggi mengembangkan hard skills dan soft skills yang dimiliki oleh setiap mahasiswa, bahwa yang termasuk soft skills adalah salah satunya berupa kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kemampuan berpikir kritis berkaitan dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah secara kreatif dan berpikir logis sehingga menghasilkan pertimbangan dan keputusan yang tepat. Permasalahan yang cukup krusial adalah kurangnya kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Oleh karena itu, praduga tersebut akan dibuktikan melalui penelitian. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis melalui pemahaman terhadap thinking skill. Kemampuan berpikir kritis erat kaitannya dengan kemampuan dalam memecahkan suatu permasalahan, bentuk permasalahan yang harus dipecahkan. Kemampuan berpikir kritis berhubungan erat dengan kemampuan membaca dan logika berbahasa. Melalui kegiatan pembaca dilatih untuk tidak langsung berpikir kritis. Dalam proses membaca,
seseorang akan mengalami proses berpikir untuk memahami ide dan gagasan secara luas. Divergent thinking. Proses membaca sangat terkait hubungannya dengan faktor pengembangan berpikir berdasarkan pengalaman yang mendasarinya. Berpikir kritis menuntun pemikiran yang mendalam terkait pemecahan masalah. Identifikasi kemampuan berpikir kritis mahasiswa melalui beberapa kriteria berikut, yaitu 1. Mengenali masalah. Pengenalan terhadap masalah merupakan langkah pertama untuk menunjukkan berpikir kritis. Kedua, menemukan cara-cara yang dapat dipakai untuk mengenali masalah. Ketiga, mengumpulkan dan menyusun informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. 4. Mengenal asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang tidak dinyatakan. 5. Menggunakan bahasa yang tepat, jelas, dan khas dalam membicarakan suatu persoalan atau suatu hal yang diterimanya. 6. Mengevaluasi data dan nilai fakta serta pernyataan. 7. Mencermati adanya hubungan logis antara masalah dengan jawaban-jawaban yang diberikan. 8. Menarik kesimpulan. Disimpulkan bahwa mahasiswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis melalui perhitungan nilai tinggi dan melalui nilai perhitungan nilai rendah dari keseluruhan jumlah mahasiswa yang paling objek penelitian yang memiliki kemampuan berpikir kritis lebih dominan. Walaupun demikian, memang belum maksimal. Berdasarkan hasil analisis kemampuan berpikir kritis, masih ada yang kesulitan dalam mengenal nilai-nilai yang dinyatakan secara implisit atau beberapa yang masih terkendala dalam mengungkapkan tulisan menggunakan bahasa yang efektif. Sekian, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.